case you missed it. Kata ampas berarti sisa dari sesuatu yang telah diambil sarinya. Maka segala sesuatu yang disebut ampas dianggap tidak berguna. Namun tidak demikian dengan kopi. Ampas kopi ternyata banyak gunanya. Apa saja? Saya, Puspita Sariwati, berkesempatan berbincang-bincang dengan pencetus penggunaan ampas kopi, Bu Wiwin Nospitalia, dan Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan, Bapak Timi Rorimpande, serta salah seorang pemilik kedai kopi, Bu Amalia Lutfiati. Saya sapa dulu Bu Wiwin. Semula gagasan membuat sabun dari ampas kopi ini dari mana? Jadi hujung 2019 saya pernah handle cafe, tepatnya di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, itu kan olahan kopi. Barista itu tiap hari selalu buang ampas kopi. Ya kan, dari mesin Simonelli itu, mesin kopinya itu, dia buang setiap hari itu kira-kira 3 kilo, Mbak. Itu dibuang ke pot tanaman. Lama-lama jadi numpuk. Nah, ini kan satu masalah tuh, sampah ampas kopi. Satu hari teman saya dari komunitas datang, dia bilang, Mbak Wiwin, itu kenapa dibuang ampas kopinya? Itu kan masih ada nutrisinya. Baru sekali dipres kan dari mesin, iya. Kenapa nggak dibuat lilin, nggak dibuat sabun dan lainnya? Oh iya ya, nah dari situlah Mbak, akhirnya saya waktu itu buat body scrub dulu, lalu buat lilin. Lilin tuh di meja-meja, akhirnya ruangan tuh jadi wangi kopi, kebayangkan Mbak? Itu wangi kopi, dan karena banyak, akhirnya jadi souvenir. Itu awal mulanya, dari sabun, segala macam gitu. Terus ada yang tertarik juga tuh anak-anak mahasiswa. Tante mau belajar dong, ini cara buatnya gimana? Akhirnya buka kelas waktu itu iseng-iseng ya, bikin sabun kopi sama lilin kopi. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak menyukai aroma kopi? Apakah ditambahin lagi dengan aroma lain seperti aroma bunga atau buah-buahan yang tidak semuanya kopi? Atau memang hanya kopi saja? Waktu awal mula memang hanya kopi ya, dan aromanya kuat karena itu kan sudah di blend ya, terutama kopi jenis Gayo Robusta ya, itu wanginya strong dan sedikit bau karamel ya kan. Tapi ada juga yang kurang suka Mbak, bisa ditambahin milk, akhirnya di-combine lah dengan fragrance, dan semuanya bahan bakunya natural. Misalnya bunga apa saja? Bunganya yang cocok dengan kopi itu bunga jasmine, terus bunga mawar. Saya sempat juga dengan kayu manis, dengan herbal ya, kayu manis, terus serai. Jadi wanginya bagus buat ini ya, ngusir nyamuk. Wangiannya itu ada milk, ada cappuccino, ada strawberry rose, ada serai, ada kayu manis. Nah, sekarang tentang sabun kopi. Apakah sudah ada penelitian atau studi ya tentang sabun ini untuk kulit manusia? Sejauh ini penelitian secara ilmiah sudah banyak. Generasi-generasi yang sebelum saya kan buat hanya untuk zero waste, menyelamatkan untuk sustainability ya, untuk keberlanjutan. Nah, kalau yang secara ilmiah sebenarnya sudah banyak ya yang melakukan, yang farmasi terutama yang besar-besar, merek-merek brand-brand kosmetik ternama sudah banyak yang pakai sabun kopi sebagai sabun untuk scrubbing, untuk mencerahkan kulit, untuk melembabkan dan membersihkan noda gitu kan. Spot-spot lah di kulit, itu banyak. Cuman kalau yang punya saya karena homemade dan natural ingredients itu kita masih artisan. Jadi belum dilakukan G-Lab ya segalanya itu. Ya, jadi ya belum ada izin dari Departemen Kesehatan RI ya. Belum, karena itu harus industri, dan itu juga syaratnya adalah harus punya rumah produksi sendiri yang sesuai dengan standar BP POM. Jadi saya kategorinya masih artisan, masih homemade gitu. Itu masih dibolehkan ya, sejauh tidak dijual di marketplace atau di retail gitu Mbak. Lalu pemasarannya bagaimana dan di mana? Pemasarannya itu satu, itu untuk komunitas. Yang kedua untuk kafe-kafe. Saya kan
buat Zero Waste Coffee Project itu kerjasama dengan kafe-kafe ya. Jadi memang open class per kafe untuk mengajarkan mereka cara membuat ampas kopinya menjadi produk value. Nah, produk yang menghasilkan uang lah ya. Nah, kalau untuk penjualan biasanya untuk souvenir, terus untuk gift, untuk bundling juga. Misalnya di kafe beli 2 paket dapat 1 sabun kopi atau aromaterapi atau lilin atau body scrub. Sekarang kita temui dulu ya salah seorang pemilik kedai kopi yang bermitra dengan Mbak Wiwin. Bu Amalia, Anda sebagai pemilik kedai kopi, sebelum kenal dengan Bu Wiwin yang memanfaatkan ampas kopi, apakah Anda membuang ampasnya? Karena memang waktu itu kan belum kenal Mbak Wiwin ya, belum ada kesadaran ya akan apa sih gunanya gitu ampas kopi. Ya barista itu ya main buang aja, nggak ada kepikiran untuk mengolah. Biasanya berapa banyak ampas kopi yang dihasilkan dan bisa digunakan oleh Mbak Wiwin? Ini kurang lebih omset bagus, otomatis kan yang lebih sering keluar tuh kan kopi ya Bu ya. Jadi memang ampas kopinya memang banyak banget. Ya 3-4 lah Bu ya. Kilogram banyak ya banget. Sehari ya. Tentunya kalau akhir pekan lebih banyak lagi ya Bu? Ya lebih banyak lagi. Tergantung sih kalau yang namanya usaha kayak gitu ya. Iya. Nggak menentu ya. Tapi ampas kopi itu bertahan sampai berapa lama ya aromanya? 2 hari kayaknya ya Bu. Lalu bentuk kerjasamanya bagaimana Bu? Untuk mengundang beberapa orang, nah kebetulan ada untuk breakfastnya itu dari kami fasilitasi gitu. Kebetulan kan Mbak Wiwin itu dengan tim dan memberi kursus penggunaan ampas kopi. Ya, saya juga bisa mengundang gitu loh Bu dari teman-teman saya gitu kan. Kita juga pakai medsos kita, ya senang aja ya. Jadi memperkenalkan produk kami juga. Bu. Jadi saling lah ya Bu ya. Dan juga untuk pengetahuan kita semua ya Bu. Ya, ternyata hasil dari pengolahan ampas kopi itu kok bisa jadi olahan yang keren ya gitu ya. Yang kebetulan juga waktu itu dibuat ya, seperti adanya bikin sabun gitu kan, lilin, terus ada aromaterapi, lulur gitu ya. Bahkan sampai dibuat pupuk ya untuk tanaman. Saya bilang wow bisa sampai sejauh itu gitu loh. Saya bilang apalagi saya kan punya 2 putri gitu yang sebentar lagi juga insya Allah kan mereka married gitu kan. Saya bilang wah ini lucu juga ya kalau saya buat souvenir untuk sabun dari olahan apa sih ampas kopi. Karena biasanya kan tamu yang datang lalu kita beri ya ucapan terima kasih dengan tanda mata atau souvenir itu ya. Kita beralih ke Pak Timi dulu. Ya Pak Timi, Anda sebagai Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan selaku mitra dari Dinas Perindustrian, bagaimana Pak peran Kadin dengan upaya pemanfaatan ampas kopi yang dipelopori oleh Mbak Wiwin? Jadi kami memandang kalau program Zero Waste Coffee Project ini kebetulan juga memang di bidang kami di Kadin Kota Jakarta Selatan kami sudah melakukan workshop nih. Jadi pengusaha-pengusaha coffee shop itu kami undang, terus kami berikan pelatihan supaya ampas kopi dari mereka itu tetap bernilai gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan, tetap bisa memiliki value. Selama ini sudah melibatkan beberapa orang atau berapa pengusaha kecil mungkin yang ikut dalam proyek ini, Pak? Ya cukup banyak pengusaha-pengusaha kopi yang UKM ya, levelnya bukan yang Starbucks ya, international chain begitu ya, tapi banyak sekali nih pengusaha-pengusaha kopi yang skalanya kecil, menengah begitu. Nah itu mereka tuh jadi sasaran untuk kita edukasi lah. Karena kami melihat Zero Waste Coffee Project ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan limbah secara lebih baik. Bagaimana Pak? Misalnya ada teman-teman itu yang ingin mengusahakan seperti yang diusahakan oleh Mbak Wiwin ini. Apakah harus dengan izin dari Kadin atau Departemen Perindustrian setempat? Oh enggak Bu. Tidak ada izin khusus Bu selama ini. Tapi kebanyakan mereka sih mengajak kita untuk bermitra begitu, bermitra dengan kami gitu ya. Tapi kalau mereka mau jalani sendiri pun juga nggak ada masalah karena kan kami kan sudah mengedukasi mereka gitu lah supaya ampas tersebut memiliki nilai begitu.
Kalau izin dari Balai POM bagaimana Pak? Karena penggunaan sabun ini kan terkait dengan kulit ya, yang mungkin ada pengguna yang alergi setelah menerapkannya di kulit. Tapi kalau sudah besar itu kan harus memiliki izin BPOM. Jadi selama ini kan yang kita sudah edukasi itu adalah lilin dan pengharum ruangan gitu. Jadi bukan produk yang sesuatu yang dipakai atau digunakan di kulit begitu. Jadi tidak termasuk sabun yang dari ampas kopi itu Pak? Iya, itu bisa juga. Jadi bisa jadi sabun juga, tapi yang diupayakan sama teman-teman itu, yang kami edukasi ke teman-teman itu adalah lilin dan pengharum ruangan gitu. Yang skalanya mungkin mereka bisa gunakan sendiri gitu. Jadi kalau dipakai di dalam toilet mereka atau di ruangan kafe mereka, baunya itu jadi aroma kopi. Jadi selama ini yang dari limbah baru kopi ya Pak? Baru kopi, betul Bu. Jadi memang usaha-usaha kita ini kan fokus upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari industri kopi, baik dari segi kemasan, limbah sisa kopi maupun operasional sehari-hari yang ramah lingkungan jadinya Bu ya. Kami dan Mbak Wiwin juga itu melakukan upaya-upaya ini, mengedukasi mereka, dan nanti mereka bisa melakukannya sendiri gitu loh, di tempat kerjanya masing-masing. Jadi si ampas kopi itu nanti bisa jadi pengharum ruangan, jadi lilin. Di daerah lain seperti daerah istimewa Yogyakarta, saya melihat banyak perajin yang memanfaatkan ban-ban bekas itu Pak, untuk dibuat hiasan dengan magnet yang biasa ditempelkan di kulkas-kulkas itu Pak. Apakah ada rencana Pak untuk mungkin limbah-limbah lain? Mungkin seperti tadi yang Ibu sampaikan tuh, kayak tadi ban bekas tadi itu sangat menarik. Karena kan dulu kalau orang tukar ban dihargain yang bekasnya, sekarang udah enggak lagi. Jadi malah untuk ngebuangnya pun harus perlu biaya begitu loh. Nah itu bagus lah kalau menurut saya itu jadi satu peluang juga itu memang bisa dimanfaatkan itu kan. Iya. Kembali ke Mbak Wiwin, konsumen utama yang membeli sabun, lilin dari kalangan mana saja? Kalau konsumen utama itu biasanya pelanggan dari kafe, karena saya biasanya kerjasama dengan kafe. Nah, Zero Waste Coffee Project ini saya kerjasamakan dengan kafe. Misalnya ampasnya saya ambil, lalu mereka tambahkan uang untuk biaya produksi. Nanti saya kembalikan sudah dalam bentuk produk siap jual, seperti sabun, lilin, aromaterapi. Nah, mereka tinggal nanti jual di kafe. Baiklah, sukses selalu Mbak Wiwin Nospitalia, Pak Timi Rorimpande, dan juga Bu Amalia Lutfiati yang sudah bergabung pada acara ini. Saya Puspita Sariwati, VOA Washington. The Voice of America.